Salah satu dari gerakan literasi nasional itu kan ada 6 indikator ya, salah satunya literasi sains. Di sini konsentrasinya tadi kan sempat cerita tentang literasi sains. Kenapa sih harus literasi sains? Sempat mengadakan kegiatan bakti sosial gitu kan. Di kegiatan bakti sosial itu kita coba adakan kayak semacam penyuluhan, semacam pengajaran simpel lah buat teman-teman di sana. Ternyata dari situ kita sadar, wah ternyata kualitas pengajaran di dalam Seman MH Tamrin dan di luar Seman MH Tamrin tuh jomplang, sangat-sangat jomplang mas. Kayak gitu. Ternyata kan foundernya kan ada yang di Jepang, ada yang di ITB, ada yang di mana gitu kan. Ini program bisa jalan gimana nih soalnya pada jauh-jauhan gitu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Halo hai sahabat CS Kehidupan, tentunya selalu semangat, sehat, bahagia selalu. Oke, come back tentunya di podcast kesayangan kita, yaitu CS Kehidupan bersama Lux Intermedia, tepatnya di Grand Sleepy Tower. Iya. Oke, CS Kehidupan di sini kita tentunya ada suatu hal yang sangat spesial ya. Ini ada sahabat kita ya, putra bangsa ya, tapi dia sekarang sedang belajar di Jepang. Walaupun sedang belajar di Jepang, tetapi dia terus berperan aktif ya, khususnya bergerak di dalam pendidikan. Nah, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu CS Kehidupan. CS Kehidupan itu merupakan komunitas literasi ya, Cahaya Seni Kehidupan, yang dimana kita di sini membangun persaudaraan, persahabatan, sinergivitas dalam untuk mencapai Indonesia Emas tentunya ya. Nah, di sini teman-teman CS Kehidupan tentunya gua seperti biasa nggak sendiri ya, tapi ini ada yang sangat spesial juga ya pastinya. Kira-kira apa nih yang spesial juga buat teman-teman? Selalu ada yang kejutan pastinya buat teman-teman semua. Ini beliau biasanya itu produser kita, tapi beliau sekarang mendampingi kita juga langsung di depan kamera. Siapa ini? Cing. Halo, perkenalkan saya Eri. Ini sebagai host dadakan. Gak apa-apa, kali ini di depan layar ya. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Al ya. Waduh, kebalik ya, saya tetap yang harus iya. Jadi ini beliau ini akhirnya mau ya di depan layar dan masuk ke CS Kehidupan ya, padahal beliau ini luar biasa sekali yang alhamdulillah bisa akhirnya CS Kehidupan memiliki channel yang bisa seperti teman-teman yang sekarang sudah nikmati ya konten-kontennya. Dan langsung saja di sini tadi yang gue udah sampaikan ke teman-teman semua bahwa kita ada tamu. Ya, ini guest star kita ini dari Jepang ya. Masih. Dan besok juga mau balik ke Jepang, tapi dia sempatkan kita ayo buat podcast dulu untuk sharing ke kita semua. Dari Jepang tapi asli Indonesia ya. Iya. Nah, ini kita cing langsung saja, oke? Iya, ada Kang. halo semuanya, salam kenal, Dava dari Meja Belajar. Iya, Dava dari Meja Belajar. Oke, so teman-teman semua, saat ini kita temanya di literasi pendidikan, judulnya adalah mengenal meja belajar untuk Indonesia. Nah, mengenal meja belajar ada apa sih dengan meja belajar? Oke. Sebelumnya Kak Dava, selain tadi sudah sapa teman-teman, boleh cerita dulu? Oke, aku nyapanya apa nih? Selamat. Halo semuanya, aku Dava. Mungkin cerita pribadi tentang aku sedikit. Aku sekarang mahasiswa sarjana di Teknik Lingkungan Kyoto University Jepang. Alhamdulillah sekarang dapat scholarship dari pemerintah Jepang namanya Membuka Gakusho. Sekarang aku lagi aktif nih berpartisipasi di kegiatan namanya Meja Belajar itu. Kita punya gerakan. Nah, jadi apa sih sebenarnya Meja Belajar itu? Meja Belajar itu adalah sebuah organisasi non-profit pendidikan
isu yang kami fokuskan untuk atasi adalah isu pemerataan pendidikan di Indonesia. Kesenjangan pendidikan di Indonesia di mana pada dasarnya kesenjangan pendidikan di Indonesia itu terjadi karena kondisi geografis Indonesia itu sendiri ya Mas. Kita ada negara archipelago 17.504 pulau kalau nggak salah menurut KKP, 17.508 pulau menurut Kemdagri, 17.500-an lah Mas gitu kan. Karena kan susah tuh kita dihubungkan, hubungannya susah karena dipisahkan oleh laut dan sebagainya. Akhirnya Meja Belajar datang, gimana kita coba selesaikan? Yuk kita punya ide, kita coba satukan Indonesia melalui dunia virtual, kita satukan pendidikan atau pengajaran Indonesia melalui dunia virtual. Disitulah akhirnya lahirlah Meja Belajar. Sekarang kami aktif melakukan kegiatan, mengadakan kelas gratis buat siswa-siswi marginal di seluruh Indonesia. Ada terakhir kali kami data 1093 siswa dari 50 kota dari seluruh Indonesia, 4 pulau besar Indonesia, NTT, NTB, Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi juga ada. Kami sekarang masih mencoba untuk nge-reach ke Papua. Namun kurang lebih alhamdulillah sih Mas, kita sekarang bisa reach banyak orang dan banyak juga pihak-pihak yang support. Dapat sponsor juga kita kemarin dari BNI dan kerjasama juga dengan banyak banget panel-panel kita yang luar biasa, dan salah satu yang luar biasa ini adalah CS Kehidupan dan juga Lux Intermedia. Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Iya. Meja Belajar itu berarti berdiri dari kita pertama kali mulai kegiatan tahun 2020 Mas. 2020. Berarti hampir sama. CS Kehidupan sama 2020 November. Kita belum 1 tahun loh. Waduh. Kurang lebih 9 tahun ya. Nanti 1 tahunnya harus kita mau bikin festival besar insyaallah. Oke. Masalah. Gimana? Pengen kepo juga awal mulanya gimana sih? Awal mulanya. Ceritanya sampai terbentuk Meja Belajar, terus namanya Meja Belajar. Jadi dulu itu kami sebenarnya memulai kegiatan Meja Belajar ini ketika kami masih di SMA dulu. Waktu itu menuju kelas 12 dan sebagainya. Aku dulu sekolah di Semanu MH Tamrin Mas. Semanu Unggulan MH Tamrin itu sekolah Pemdanya DKI Jakarta. Waktu itu Semanu MH Tamrin ini salah satu SMA unggulan di Indonesia. Memang kami waktu itu peringkat 1 SMA peringkat 1 nasional, baik swasta maupun negeri, baik SMA sederajat lah, MA, SMA dan sebagainya. Kami juga sempat di OSN kita panen medali emas Mas waktu itu. Kita dapat satu sekolah dapat 4 medali emas. Jawa, aku lupa Jawa mana, Jawa Tengah, Jawa Timur, satu provinsi cuma dapat 4 juga gitu. Akhirnya UN juga kita peringkat 1 nasional waktu itu, UTBK aku lupa. UN kalau nggak salah dulu, karena dulu masih ada UN ya Mas. UN kita peringkat 1 nasional 4 tahun 5 tahun berturut-turut. Dari situ ketika kita lulus, kita dulu sempat mengadakan program bakti sosial Mas ke masyarakat. Kebetulan karena aku dulu sempat ada aktif di OSIS, kita sempat mengadakan kegiatan bakti sosial gitu kan. Di kegiatan bakti sosial itu kita coba adakan kayak semacam penyuluhan, semacam pengajaran simpel lah buat teman-teman di sana. Ternyata dari situ kita sadar, wah ternyata kualitas pengajaran di dalam Semanu MH Tamrin dan di luar Semanu MH Tamrin tuh Jomplang. Sangat-sangat jomplang Mas. Kayak gitu. Ternyata itu isu yang kami baru sadari waktu itu. Dan kami punya tanggung jawab ya Mas, kita merasa kita punya tanggung jawab karena kita mendapatkan privilege. Dan privilege itu dapat dari banyak pihak, dari pemerintah dan juga sebagainya. Kita merasa kita punya mendapatkan itu, kita juga punya kewajiban untuk membagikan privilege yang sudah kita punyai, privilege akademik ke teman-teman di sekitar kita. Akhirnya disitulah Meja Belajar hadir, kita coba adakan Meja Belajar, kita coba mulai gerakan ini gitu. Bukan berarti aku ngeklaim, wah ini terkait dengan Semanu MH Tamrin dan sebagainya, enggak, maksudnya Semanu MH Tamrin memang suatu instansi pendidikan yang settle. Meja Belajar awalnya dimulai oleh rekan-rekan siswa-siswa yang ada di sana. Oke. Berarti di sini yang terlibat sebagai foundernya, inisiatornya siapa aja sebenarnya? Founder Meja Belajar ada aku, Dava. Kita juga punya 2 co-founder sebenarnya. Satu co-founder sekarang lagi kuliah di Tohoku University Jepang. Kak Fedino, mungkin sekarang juga lagi aktif di ngajar-ngajar Olim beliau sekarang. Dan juga ada Kak Syaliha, itu memang sekarang lagi ada di ITB gitu kan. Memang lagi aktif di sana di FTI ITB. Karena aku dengar barusan menang bisnis competition. Kapan-kapan kita ketemu. Iya, konsentrasi Meja Belajar ini sebenarnya ini kan termasuk literasi ya Mas ya. Kita bisa kata salah satu dari gerakan literasi nasional itu kan ada 6 indikator ya, salah satunya literasi sains.
di sini konsentrasinya tadi kan sempat cerita tentang literary science. Kenapa sih harus literary science? Berkaca pada memang ujian PISA ya Mas yang diadakan oleh OECD. Di dalam OECD itu kan ada 3 indikator utama, ada matematika dan sebagainya, dan salah satunya itu adalah scientific literature. Dari situ sebenarnya pertimbangannya banyak ya mungkin Mas kalau kita udah berkaca tentang scientific literature dan sebagainya. Tapi menurut kami scientific literature ini adalah salah satu bagian yang cukup fundamental dalam dunia perakademikan dunia. Kayak kalau misalnya kita masuk universitas gitu kan, pasti yang tanya citasi dan juga riset penelitian, karena kan kita mendasarkan semua keputusan kita, kebijakan kita terhadap dengan ilmu ya Mas ya, dengan sains, dengan berdasarkan penelitian. Jadi penting banget itu Mas, literasi sains itu supaya anak teman-teman di Indonesia juga itu bisa melek lah dengan perkembangan pengetahuan di dunia gitu. Gitu. Oke, Mas Heri, apalagi kira-kira yang Penasaran. kayaknya banyak Kalau banget dulu pertanyaan. kan foundernya kan ada yang di Jepang, ada yang di ITB, ada yang di mana gitu kan. Ini program bisa jalan gimana nih soalnya pada jauh-jauhan gitu. Nah, itu memang idenya Meja Belajar Mas. Gimana? Kita zaman sekarang kan udah zamannya Internet of Things nih Mas. Iya. Zamannya Industrial Revolution 4.0. Zamannya automation dan sebagainya. Memang idenya kami adalah menggabungkan Indonesia dengan dalam dunia virtual gitu kan. Kita mencoba menyatukan pendidikan pengajaran Indonesia dalam dunia virtual. Jadi memang semuanya dilaksanakan secara daring Mas. Bukan berarti kita tidak melakukan kegiatan secara luring ya. Aku lupa, sekitar pekan tanggal 7 Agustus pekan depannya itu kami sempat mengadakan school visit juga ke SMA Negeri 2 Kelari, ada di Karawang dan sebagainya. Kami juga sempat mengadakan baksos juga di Yayasan Mahfiatul Muslimin. Kami juga sangat berterima kasih juga pada rekan-rekan yang udah pihak-pihak yang sudah mendukung. Jadi memang argumen utamanya kami mengadakan kegiatan full secara online. Tapi dilengkapi juga dengan kegiatan secara luring sih Mas. Seperti itu. Iya kan kalau kita bicara tadi kesenjangan ya belajar, kemarin kami juga sudah roadshow ke daerah Cileles ya, Cileles Banten. Banten. Kampungku tuh Mas. Masa ya? Serius? Bantennya kampungku, Serang sih. Oh iya. Jadi di sana seorang siswa itu dia istilahnya berpuisi dan dia menyampaikan keluh kesah dia selama COVID ya, sempat kayak gitu. Dan memang untuk penyeratakan itu tidak bisa hanya karena kan kalau dengan teknologi kadang ada keterbatasan di kuota, terus juga yang itu ya, makanya memang offline itu sejauh mana sih nanti untuk pergerakan offline, apalagi ini kan masih terikat di Jepang, apakah nanti ada rekrutmen volunteer? Kalau di UNJ itu teman-teman UNJ ada namanya backpacker teaching kan, mereka yang emang kayak garda terdepan dalam istilah Indonesia mengajar gitu ya. Nah, kalau dari Meja Belajar sendiri yang terlintas tuh seperti apa? Selain mungkin dari sisi digitalnya, terus dari non digitalnya gimana ke depannya? Nah, sebenarnya kalau memang dari segi non digital ya Mas, menurut kami memfokuskan kegiatan non digital itu untuk membangun koneksi dengan siswa-siswa yang kami adakan. Karena kalau kita ngomong soal pengajaran, di mana kita hanya fokus pada materi misalnya, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, atau misalnya let's say E sama dengan MC kuadrat gitu kan, itu semuanya bisa disampaikan melalui daring gitu kan. Tapi apakah hubungan emosional dengan siswa itu bisa dibangun secara daring? Itu yang sekarang masih jadi PR mungkin menurutku, apalagi kita sekarang kondisi post pandemi dan sebagainya, itu masih jadi PR buat tenaga pendidik, tenaga pengajar di seluruh dunia. Oleh karena itu kami memfokuskan mengadakan school visit sih Mas. Kita coba mengadakan school visit ke sekolah-sekolah yang memang, atau mungkin instansi-instansi ya Mas, yang tergabung dalam kegiatan kami namanya Open Chat, kegiatan Meja Belajar. Kita mencoba memfokuskan menggunakan school visit itu untuk membangun koneksi. Kita mencoba untuk membangun relasi. Kita bangun ibaratnya kita bangun karisma lah gitu. Biar ada deg-degnya gitu. Biar ada kita jadi dekat sama teman-teman di lapangan. Karena masyarakat marginal, terutama masyarakat yang memang marginal secara sosial Mas. Teman-teman korban, mohon maaf sebelumnya, korban KDRT. Ada anak-anak telantar yang dilantarkan oleh orang tua. Karena kami dulu pertama kali mengajar teman-teman memang dari kalangan marginal secara sosial, itu bondingnya
memang agak beda mas, sama kita mengajar siswa in general, gitu. Kalau mungkin misalnya kita ngajar di kelas, mungkin tiap orang kan punya background sosial beda-beda ya mas. Memang teman-teman seperti itu mereka lebih respon kalau misalnya kita agak dekat dulu dengan mereka secara emosional, bukan langsung kita mulai kelas gitu kan, tapi kayak, cuy, gimana cuy? Gua lagi di Jepang nih, lagi di hotel karantina, lu mau hotel tour nggak gitu, mau room tour nggak? Yuk kita room tour dulu gitu loh. Baru kita mulai belajar. Pokoknya ngopi-ngopi dulu. Iya. Kongko-kongko dulu. Iya. Nah koneksi itu yang mas yang pengen kita coba bangun dari kegiatan luring ini. Jadi bisa mendukung kegiatan utama kita di daring. Iya itu. Aku penasaran yang boleh bergabung atau yang bergabung di meja belajar itu siapa aja? Maksudnya apakah tingkatannya SD, SMP, SMA atau kuliah atau gimana? Oke. Atau misalnya aku pengen ikutan nih, caranya gimana? Oke. Untuk siswa-siswi meja belajar sendiri, program utama yang memang kami adakan adalah program Open Chat mas. Jadi program pengadaan KBM gratis, kelas gratis buat siswa-siswi marginal. Tapi kita ada banyak program lain yang kita bikin modul juga, modul gratis, dan juga aktif di sosial media dan sebagainya. Kita bikin konten pendidikan juga dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang gabung ke meja belajar, mungkin gabung sebagai siswa ya mas. Ya, mungkin kalau ada siswa pengen gabung ke meja belajar, gabungnya seperti apa? Siswa yang kami terima mungkin sekarang kami sedang fokus untuk kelas-kelas SMP dan SMA mas, khusus untuk pelajaran MIPA ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau SMP, FIS dan KIM digabung karena mereka belum belajar kimia gitu. Kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu memang kami fokuskan gitu. Kenapa? Karena memang kita dulu sempat ngajar juga anak-anak SD mas, tapi memang anak-anak SD ini memang punya dunianya sendiri. Betul. Mereka mungkin zaman sekarang banyak, mungkin Mas Al juga mungkin lebih paham juga, tapi memang kita kalau memaksakan siswa yang memang belum zamannya, belum waktunya untuk dicekokin kan kita ada dampak juga ya mas ya terhadap yang bermain. Iya, masih dunia mereka seperti itu. Jadi kita makanya fokus ke SMP dan SMA. Itu pun SMP kita masih agak nahan gitu. Jadi ya kita adakan siswa-siswi yang kita terima adalah siswa-siswi marginal. Tadi aku udah sebutin belum ya? Kategori siswa marginal di meja belajar itu ada 3. Marginal secara sosial, marginal secara ekonomi, marginal secara geografis. Marginal secara sosial itu siswa-siswi yang terlantar, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang korban KDRT. Itu sekolah gitu ya? Yang anak-anak misalnya anak-anak terminal yang mohon maaf belum ada, mereka tinggalnya di shelter dan sebagainya. Terus yang kedua terbatas secara ekonomi, marginal secara ekonomi siswa-siswi KJP, KIP, penerima bantuan dari sekolah atau misi. Seperti itu. Yang ketiga marginal secara geografis. Nah, marginal secara geografis ini terkait dengan negara arsipelago tadi. Siswa-siswi yang ada di luar kota-kota besar di luar Jabodetabek. Siswa-siswi itu yang sekarang sedang kami fokuskan. Seperti itu. Luar biasa. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Keren sekali. Jadi dengan adanya perkembangan globalisasi ya, modernisasi yang cepat ya, apalagi dari tahun 99 ke 2000 ya Mas ya, ke sekarang ini itu nggak menjadi sebuah keterbatasan ya untuk istilahnya walaupun di sana sambil belajar tapi tetap bisa langsung sharing ya. Dan itulah yang memang dilakukan juga oleh CS Kehidupan ya Mas ya. Dalam arti kita konsentrasi kepada bagaimana sih membangun persaudaraan itu untuk, karena banyak kayak gini. Saya dulu beasiswa dari Habibie Center. Jadi orang pun banyak nggak tahu Habibie Center tuh ada beasiswanya ya seperti apa dan bagaimana. Kadang akhirnya yang harusnya mereka pun bisa dapat akses jadi tidak bisa dapat akses. Memang itu perlu banget ya. Kadang kan memang orang kenapa tidak bisa menerima itu karena memang dia tidak punya akses atau tidak tahu akses tersebut. Luar biasa. Pokoknya meja belajar ini membangun sinergi juga ya. Dengan siapa aja sih untuk saat ini yang sudah bekerja sama, baik NGO lain atau apa gitu? Baik, of course aku pengen apresiasi dulu juga buat rekan-rekan yang udah mendukung meja belajar sampai saat ini. Untuk meja belajar sendiri kita punya banyak banget partner, tapi mungkin partner yang terlibat secara langsung di dalam kegiatan KBM yang tadi aku sempat sebutkan. At the moment kita ada Yayasan Rumah Piatu Muslimin mas, Yayasan Yatim Piatu yang sudah berdiri dari tahun, mungkin boleh diluruskan lagi. Aku lupa sih tahun 1930-an mungkin. Mungkin luar biasa. Sebelum merdeka ya? Iya, mungkin buyutnya lagi. Nggak nyampe juga sih. 1930 kami pertama kali diundang mengajar itu oleh mereka ini. Beliau-beliau ini yang memang sangat menghargai pendidikan di Indonesia. Lalu ada juga Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami diundang untuk mengajar dan juga berbagi sharing lah mas untuk
dengan siswa-siswi pekerja di UPT daerah yang Oke. gitu. Jadi ada Luar biasa. siswa dari Kolaka, ada UPT daerah lah, dari Kebumen dan sebagainya. Ada banyak banget UPT kami di daerah. Yang ketiga, Persatuan Pegiat Pendidikan Saintistika Nasional. Oke. Jadi memang dulu sempat ada ITB dulu punya, kalau nggak salah, jurusan pendidikan, mas aku lupa ingat. Tapi memang lulusan alumni dari sana itu membuat semacam asosiasi pendidikan guru yang memang terfokus pada MIPA. Di situ gurunya tersebar di mana-mana, ada di Purwakarta, ada di kemarin ada di Sukatani, ada di Kelari, ada di Kalimantan, aku lupa di mana tuh. Jadi memang dia tersebar di mana-mana, dan beliau-beliau ini yang memfasilitasi kami untuk bergabung dan juga menjangkau siswa-siswi yang memang membutuhkan. Lalu terkait sponsor juga, kami harus juga menyebutkan gitu, dari kami mendapatkan dukungan dari BNI, Bank Nasional Indonesia. Kami juga memang sponsor ini kita BNI, Mas. Memang kita sangat setia untuk mendukung kegiatan pendidikan di meja belajar. Kami juga sempat mendapatkan sponsor. Jadi dapat sponsornya ini Bank Jepang dan juga semacam inkubator ya, Mas. Ya, inkubator di Jepang istilahnya. Kami sempat ikut lomba Kyoto International Entrepreneurship Contest 2022. Kami waktu itu bulan Desember, aku lupa bulan apa. Tapi kita menang waktu itu, dapat 2 award. Satunya adalah dari Kyoto Thinking Bank. Terus yang kedua lagi dapat dari Kyoto Wisdom Industry Creation Center. Aku hafal bahasa Jepang ya soalnya. Aku nggak hafal bahasa. Ya bahasa Jepangnya apa, coba bahasa Jepang? Nanti di transit nih. Gitu. Jadi waktu itu kita dapat 200.000 yen, 100.000 yen dari Bank Kyoto, Thinking Kyoto, satu lagi dari tadi Wisdom Creation. Wah, luar biasa Mas ya, top banget nih. Oke, teman-teman CS Kehidupan, tentunya ini sangat menginspirasi banget ya. Tapi karena memang seperti biasa ya, ini mudah-mudahan bukan menjadi segmen yang terakhir ya. Pastinya nanti ada segmen lainnya, terus juga teman-teman lain juga yang dari para putra bangsa yang mereka sedang belajar dan di Jepang, tapi dia juga terus tetap berkontribusi ke Indonesia ya. Nah, sebelumnya closing statement nih ya, untuk menjadi seorang yang kreatif, inovatif, terus juga terus semangat nih dalam berkarya dan berkontribusi kepada dalam hal ini kan bukan hanya kan Mas ini udah menjadi bagian dari CS Kehidupan. Kenapa? Karena CS Kehidupan itu adalah orang yang dia berusaha untuk menyinari cahayanya dengan sebenar-benarnya dan juga menyinari sekelilingnya. Nah, seperti apa nih Mas? Silakan Mas Deva. Wah, kalau masalah closing statement menurut saya begini, Mas. Indonesia itu kita tidak bisa membangun Indonesia sendiri. Indonesia tuh ada banyak banget ya, masih ada beragam suku, budaya gitu, ada beragam pulau juga dan sebagainya. Kita tidak bisa membangun Indonesia sendiri. Pemerintah tidak bisa membangun Indonesia sendiri. Nggak bisa pemerintah aja, nggak bisa pihak swasta aja, nggak bisa NPO aja, nggak bisa akademisi aja. Kita semua kan ada yang namanya pentahelix model. Kita semua harus bersinergi untuk memajukan Indonesia. Nah, menurutku zaman sekarang kan kita udah settle, Mas ya. Tapi malah dari segi-segi NGO, dari segi-segi yayasan ini yang mungkin harus kita berdayakan lagi ke depannya gitu. Dan anak-anak muda zaman sekarang kan banyak yang ini ya, Mas ya, ada startup, NPO dan sebagainya. Mungkin banyak orang-orang luar sana yang masih agak ragu-ragu gitu untuk memulai. Ketika mereka punya ide yang bagus, wah pengen bikin gitu kan, tapi kadang-kadang masih ada beberapa teman-teman yang agak tertahan gitu loh. Masih agak khawatir nanti ke depannya gimana ya dan sebagainya. Menurutku nggak apa-apa, berani aja. Ketika kalian, aku punya prinsip kayak gini, ketika kalian punya niat yang mulia untuk melakukan sesuatu yang mulia, melaksanakan tujuan yang mulia, Tuhan yang Maha Mulia akan menghadirkan rekan-rekan yang mulia untuk menemani perjalanan mulia Anda. Luar biasa ya. Aduh, kayaknya masih banyak sebenarnya. Iya ya, speechless banget ya. Maksudnya setiap kata tuh semuanya bermakna yang sangat dalam bagi kita semua. Iya, teman-teman CS Kehidupan tentunya terima kasih banyak Mas Dava, terus juga
Kang Eri ya yang mau jadi co-host. Jadi teman-teman nih kita tuh co-host tuh berubah-ubah karena memang gini Kak teman-teman ya. Kita memberikan kesempatan khususnya teman-teman influencer ya yang mau sambil public speaking ataupun hal lainnya nanti bisa mendaftarkan di CS Kehidupan atau di IG-nya Lux untuk misalnya teman-teman mau mencoba untuk menjadi co-host di sini ya. Pokoknya CS Kehidupan ini menjadi wadah untuk kita semua berkreasi, berinovasi seperti tadi Mas Dava bilang, aksi saja nanti masalah apapun ya impact-nya itu kita hadapi ya pastinya itu suatu hal yang wajar. Oke, sahabat CS Kehidupan, makasih banyak tentunya dan terus support kita dengan apa Mas? Biasanya like, Subscribe dan share ya, komen semuanya. Pokoknya biar kita terus semangat dalam memberikan suguhan-suguhan kepada teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Coba bahasa Jepangnya. sayonara. Sayonara. Sayonara.